Jadi gini, terutama mereka itu bertanya tentang bagaimana bisa bekerja di Australia. Ya, Oke, mungkin bisa dikasih gambaran singkat gimana, Mbak? ya. Ada banyak jalan menuju Roma sih sebenarnya, tapi kalau di Australia dibilangnya jalannya harus legal, ya, legal, tidak Betul. bisa ilegal. Nah, di sini ada beberapa jalan. Misalnya ada aplikan yang kebetulan umurnya dari 18 sampai umur 31. Setelah itu dia lulus D3 semester 5 di universitas atau lulus universitas dan dia ingin mencari pengalaman kerja di Australia, dia bisa apply working holiday visa. Nah, WHV singkatannya yang paling terkenal itu subclassnya 462. Dan ini untuk generasi muda di Indonesia yang memang ingin mencari pengalaman kerja, tapi belum ada perusahaan yang mensponsori. Jadi dia bisa jalan ke Australia bekerja, itu mereka bisa dapat tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga untuk memenuhi persyaratan untuk ke visa kerjanya, yang the real visa kerjanya kalau misalnya mereka mau tetap stay di Australia. Nah, jadi ada step by stepnya. Oke, Ya. sebelum melanjut. Jadi D3 boleh? D3 boleh untuk yang di Indonesia. Jadi D3 atau semester 5 di universitas di Indonesia. Belum lulus pun boleh? Belum lulus pun boleh. Atau lulus S1. Dan tes IELTS-nya juga butuh sekitar 4,5. 4,5 aja ya. Tapi tantangannya adalah mendapatkan kuota Pak Hengki, karena kuota di Indonesia yang dikasih oleh pemerintah Australia untuk Indonesian citizen itu mereka tidak terlalu banyak ya. Jadi setiap tahunnya itu kuotanya selalu habis karena ribuan orang tuh yang apply. Ya, saya pernah dengar di Indonesia kan harus daftar juga di Indonesia ya? Ya, harus daftar di Direktorat Imigrasi di Jakarta, di Indonesia, yang memang bertanggung jawab untuk memberikan surat sponsornya itu. Dan itu online? Itu online, ya. Ada yang pernah info ke saya bahwa mereka harus bayar untuk mendapat prioritas segala macam, itu nggak betul? Nah, itu nggak benar ya. Saya juga sering dengar seperti itu. Nah, cuman saya nggak tahu behind the scene-nya itu seperti apa di belakang layarnya. Tapi itu memang kan jalurnya jalur ke pemerintah itu. Jadi secara legalnya itu ya mereka jalurnya online, menunggu sampai dapat approval seperti itu. Ya sudah, kalau sudah dapat suratnya itu sebagai istilahnya pasport ya untuk bisa apply untuk WHV-nya yang subclass 462 itu. Apakah untuk ini working holiday visa ini Wonderland juga bisa bantu? Ya, kita semua bisa bantu Australian visanya, tapi untuk mendapatkan kuota itu memang aplikan itu harus datang dengan ada suratnya dulu, surat sponsornya itu. Karena mereka harus apply sendiri. Dan katanya harus punya tabungan 5.000 dolar, betul ya? Itu persyaratan karena gini, untuk tinggal di Australia, beli makan segala macam kan itu pada saat baru nyampe mungkin aplikan itu kan mereka nggak langsung bisa dapat pekerjaan. Nah, jadi biasanya dari Departemen Imigrasi itu berharap supaya mereka itu bisa support dirinya dulu. Jadi mintanya sekitar 5.000 yang ditunjukkan di rekening korannya. Setelah itu nanti sampai di sini tentunya kan mereka sudah pasti bisa mengisi kekosongan. Nah, tapi sekarang banyak generasi muda kita tuh mereka yang sudah pintar ya, karena mungkin mereka udah baca-baca di forum ya. Jadi sesudah di granted WHV-nya, kan itu dikasih waktu 12 bulan untuk enter Australia dengan visa tersebut. 12 bulan itu digunakan buat mereka itu untuk mencari pekerjaan. Jadi itu pintar sekali mereka. Jadi yang rata-rata klien yang datang konsultasi dengan saya untuk pathway ke visa kerja setelah itu, yang subclass 482, yang sponsorship, itu mereka sudah gencar itu di situ. Jadi mereka bergerak itu sudah mencari perusahaan untuk bekerja. Jadi mereka tuh ketika di luar Australia itu mereka sudah tahu mau landed di mana, karena kan kita kan ada Western Australia, ada Tasmania segala macam. Jadi mereka melihat, kayaknya saya mau bekerja, saya dapat perusahaan di bidang hospitality di Tasmania misalnya. Jadi mereka tuh sebelum sampai itu supaya nggak klitak-klituk gitu sampai di sini, jadi mereka udah tahu landed di Queensland, landed di Tasmania. Jadi mereka udah dapat company sponsor, sudah tahu mereka tuh akan tinggal di mana seperti itu. Jadi mereka udah tek sudah tahu planningnya itu yang generation sekarang tuh kebanyakan yang saya datang konsultasi tuh mereka sudah benar-benar sigap sekali. Tadi yang kedua selain WHV apa? Ya, jadi untuk datang ke Australia melalui visa kerja, kita ada yang namanya Skill in Demand Visa atau subclass 482.
Oke. Nah, ini selama beberapa tahun terakhir ini setelah COVID itu mereka dari Departemen Imigrasi ada perubahan yang banyak sekali ya, signifikan ya. Jadi visa 482 ini ada beberapa occupation list-nya. Jadi ada list-list pekerjaan yang memang ditentukan oleh Departemen Imigrasi. Contohnya misalnya ada carpenter, ada tukang kayu, tukang batu bata, ada tukang masak, tukang pijat, massage terapis, atau pekerjaan yang profesional seperti accountant, engineer, information system IT, seperti itu. Yang di bidang construction juga banyak. Nah, mereka itu harus ada perusahaan di Australia untuk mensponsori. Pendidikannya dulu apa? Ya, pendidikannya tergantung. Kalau misalnya dia professional skill level 1, itu pendidikannya harus S1. Dan post qualification, jadi setelah mereka qualified di pendidikannya itu, mereka harus punya pengalaman kerja at least 1 tahun yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Contoh misalnya, saya mau bekerja sebagai accountant di Australia. Ya, persyaratannya berarti dia harus lulus S1 3,5 atau 4 tahun kalau di Indonesia atau di sini ya, accountant. Setelah itu harus ada pekerjaan sebagai accountant at least 1 tahun full time di Indonesia, atau mungkin kalau mereka kuliah di Australia. Jadi 1 tahun pengalaman kerja. Setelah itu mereka kalau ada perusahaan untuk mensponsori itu mereka bisa langsung ke subclass 482 namanya. Nah, 482 ini visanya 2-4 tahun, Pak Hengki, durasinya ya. Nah, biasanya kita propose ke perusahaan itu 4 tahun, biar agak sedikit lamaan mereka tinggal di Australia mengatur visa kerja. Nah, 2 dari 4 tahun di 4 tahun itu, mereka sudah eligible, memenuhi persyaratan untuk ke permanent residentnya, subclassnya 186, Employer Nomination Scheme. Jadi ada pathway-nya, ada pathway-nya, step by step-nya seperti itu. Nah, makanya saya tadi jelaskan, kalau misalnya dia tidak lulus di Australia, kan ada yang pakai visa pelajar juga kan, untuk pathway-nya. Nah, jadi mereka tuh building up karirnya itu dari WHV itu. Karena kan dia bisa dapat di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, tapi juga agak sedikit tricky Pak Hengki, karena banyak yang pakai WHV itu, tentunya kita ngerti WHV, kalau background-nya dia misalnya bisnis, ekonomi, atau accounting di Indonesia, ketika mereka mau perpanjang di tahun kedua sama ketiga itu kan ada persyaratannya, mereka harus bekerja di perkebunan, peternakan, ya seperti itu ya. Jadi harus bekerja yang metik buah itu at least 3 bulan, mereka harus bekerja di regional area. Oh, harus malah memang di situ ya. Untuk memenuhi persyaratan di tahun yang kedua itu harus 88 hari 3 bulan di tahun yang pertama. Nah, makanya banyak masyarakat kita itu mereka terlena di situ. Jadi mereka kan tidak bekerja di bidangnya dia berarti. Jadi ada yang IT engineer seperti itu, mereka sampai di Australia untuk memenuhi persyaratan di 3 bulan di tahun untuk extend di tahun kedua, itu mereka harus bekerja di bidang yang tidak sesuai. Nah, setelah itu nanti di tahun kedua, kalau masih umurnya memenuhi persyaratan di bawah 31, dia itu harus bekerja 6 bulan di tahun kedua di regional work juga untuk bisa extend di tahun yang ketiga. Nah, makanya kadang aplikan itu mereka stuck di daerah yang memang benar-benar mereka tuh bisa extend sampai 3 tahun langsung mereka. Jadi mereka udah, pokoknya orang Indonesia sekarang udah pinter banget. Jadi mereka udah langsung estafet, udah dari baru nyampe tuh mereka udah kerja untuk dapat extension di tahun yang ketiga. Jadi klien-klien saya tuh banyak yang datang konsultasi tuh sudah punya at least 3 tahun covering visanya dia di working holiday visa. Nah, jadi mereka 3 tahun itu mereka udah harus pinter, mereka mau di industri mana. Tapi kan WHV itu kan dia ada persyaratan tidak boleh bekerja di satu perusahaan lebih dari 6 bulan. Nah, jadi ada beberapa yang agak sedikit berisikonya tuh di situ. Nah, cuman kebetulan ada beberapa klien kita yang mereka bidangnya justru sesuai dengan working holiday visa bidangnya. Ada yang mereka sarjana pertanian, agriculture, seperti itu. Yang berikutnya tentang DAMA visa, apa itu? Ya. Jadi DAMA ini adalah singkatannya ya, Designated Area Migration Agreement. Dan ini program dari pemerintah di daerah regional seluruh Australia itu untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan di Australia yang memang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerja di dalam Australianya ya, yang Australian citizen atau permanent resident. Jadi ada beberapa pekerjaan orang Australianya tidak mau kerja atau mungkin susah ya.
Ya itu tadi, jadi kita ada sekitar 13 lokasi di seluruh Australia. Yang paling banyak itu justru di Western Australia. Kita di sini kita ada sekitar 6 lokasi. Yang pertama Perth Metropolitan itu udah termasuk di program DAMA. Regional tuh Perth untuk program masuk, DAMA ini baru dimasukkan tahun lalu. Okay. Setelah itu initial program DAMA yang lain adalah Kalgoorlie, Pilbara, Broome, Southwest Region yang seperti Busselton, Margaret River itu masuk semuanya. Nah, Esperance juga masuk juga. Jadi ada 6 lokasi di Western Australia yang paling banyak. Tapi the whole Australia itu sekitar 13 lokasi. Lokasi ya. Di setiap lokasi 13 di Australia itu dia pekerjaannya macam-macam. Karena kan tergantung industrinya. Ada yang di mining lebih banyak di daerah misalnya di Kalgoorlie seperti itu. Jadi ada kalau ke websitenya di program DAMA itu mereka setiap lokasi itu dia ada pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan. Nah itu bisa langsung dicek. Nah jadi itu tapi harus ada perusahaan untuk mensponsori Pak Hengki. Ya, nah jadi kelebihan dari program DAMA itu kita ada pekerjaan-pekerjaan yang memang skill level 4 sampai 5. Contoh, kalau waitress, bartender, restoran supervisor itu kan di general programnya working visa tidak ada. Tapi di program DAMA ada. Jadi waitress yang punya, misalnya di hospitality nih contohnya ya, yang punya background waitress supervisor, restoran, cafe manager, supervisor, kitchen hand juga ada beberapa. Ya, jadi kita ada, kita kebetulan perusahaan kita spesialis program DAMA juga. Wah, bisa kontak. Oke, sekali lagi nih, pendidikannya apa? Ya, pendidikan rata-rata itu memang yang dibutuhkan harus ada at least diploma. Ya. Diploma itu D3, D2, D3 kita mintanya D3 kalau overseas ya. Ya kalau dari luar tuh harus ada contoh misalnya diploma hospitality. Ini untuk yang banyak ya, yang banyak very common itu misalnya saya mau dinominasikan sebagai restoran supervisor misalnya. Nah, itu ada beberapa lokasi di program DAMA yang mereka memang butuh pekerjaan tersebut dan ada perusahaannya. Nah, jadi untuk matching skillnya, jadi applicant itu harus punya contoh, ada yang lulusan Politeknik D3 dari Indonesia, STP misalnya di Bali kan itu lumayan terkenal hospitality. Betul, atau mereka di bagian cookingnya atau di bagian front office-nya. Jadi mereka 3 tahun D3 masuk pakai working holiday visa cari pengalaman kerja. Setelah itu mereka switch ke program DAMA yang subclass 482. Oke. Jadi pathway-nya seperti itu. Kalau tadi kita bicarakan harus ada sponsor. Untuk mendapatkan sponsor itu gimana caranya mereka mencari? Ya, nah jadi yang itu tadi yang saya bilang, banyak orang Indonesia sekarang itu mereka sudah gesit untuk ke regional. Jadi mereka tuh sudah tahu program DAMA, perusahaannya mana yang register itu bisa dilihat di Departemen Immigration website. Bisa kontak langsung perusahaannya untuk minta sponsor? Bisa mereka jalan langsung atau mungkin kebetulan ada beberapa yang beruntung mereka itu dapat pekerjaannya melalui jalur langsung apply. Jadi ada mungkin perusahaan tersebut pasang iklan, saya butuh 20 hospitality worker misalnya gitu. Jadi mereka udah list pekerjaannya apa. Nah itu biasanya kita migration agent kita bergerak di situ dan karena saya juga punya recruitment company Neuron ya, itu perusahaan kami itu mereka udah bergerak untuk memfasilitasi company-nya. Dan kita biasanya melihat kandidat-kandidat kita dulu. Ya kan, jadi kandidat kita yang datang konsultasi yang memang perlu pekerjaan atau perusahaan sponsor yang di dalam atau di luar Australia, yang ada pakai WHV mungkin di dalam Australia, nah itu kita jadi jembatannya di situ. Nah setelah itu proses interview segala macam. Ya. Jadi Wonderland bisa membantu dalam hal ini ya? Jadi kita ada separate company, tapi masih sister company yang kita namanya Neuron. Neuron, oke. Jadi ini lengkap sekali. Jadi kita memang ketemu orang yang tepat. One stop shop.